Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Ford Fulkerson algoritma. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Ford Fulkerson algoritma? Jadi algoritma ini digunakan untuk mencari flow maksimum pada jaringan yang mempunyai satu titik sumber dan satu titik tujuan. Dengan mendefinisikan jalur pendistribusian barang sebagai jaringan, maka jaringan tersebut memiliki beberapa titik sumber dan beberapa titik tujuan. Untuk menyelesaikan permasalahan flow maksimum pada jaringan ini, maka digunakan modifikasi algoritma Ford Fulkerson. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, kita perlu mempelajari dulu bagian-bagian yang ada di Ford Fulkerson algoritma. Jadi kalau kalian perhatikan di sini kita mempunyai suatu graf yang terhubung ya setiap simpulnya. Nah, di sini titik awal di mana kita akan mengirimkan poin ya ke tujuan disebut dengan source dan tujuannya kita sebut dengan sink. Nah, kalau kalian perhatikan di setiap edge ini kan ada angka. Ada dua angka sebelah kiri dan sebelah kanan. Contohnya yang dari edge A ke B ini kita punya 0 per 5. Maksudnya di sini 0 ini adalah flow, banyaknya flow yang masuk dari A ke B. Nah, sedangkan 5 ini adalah kapasitas. Jadi kalau kapasitasnya 5, jadi maksimum flow yang masuk ke sini itu hanya 5. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita bagaimana caranya? Kita harus mengirimkan flow dari S ke T secara maksimum dengan melalui berbagai macam simpul-simpul yang ada di sini. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh yang pertama. Saya akan mencoba jalur yang pertama yaitu melewati S, A, B, dan T. Dari S ke A dan B ke T, kita mempunyai maksimum flow-nya yang dapat dikirimkan adalah 5. Kenapa kita hanya dapat maksimum 5? Karena pada dari A ke B, kita hanya mempunyai kapasitas flow-nya 5. Kenapa nggak 8 aja? Karena di sini kan ada 8 ya. Dan sini ada 7. Kenapa nggak 7 gitu? Karena kalau kita misalnya kita kirim di sini 7, maka di sini nggak akan bisa ngirim lagi. Karena di sini maksimum cuma 5. Jadi otomatis karena ini threshold 5, kita maksimumnya adalah 5. Karena seandainya 6 pun nggak bisa ya. Kita 4 sebenarnya bisa, ya kan, memenuhi kan. Tetapi dalam algoritma Ford Fulkerson ini setiap ngirim ini kita harus sama gitu, kiri kanan ini harus full. Oke. Jadi kita punya jalur yang pertama yaitu dari S ya ke A, ke B, ke T. Maka nilai di sini karena mengirimkan 5 jadi 5. Ini jadi 5, di sini jadi 5. Oke. Lanjut, selanjutnya kita akan mencari kombinasi berikutnya untuk mengirimkan ya dari source ke T-nya. Oke, algoritma berikutnya adalah melalui dari S ke D, ke A, ke C, dan ke T. Kita punya maksimum 3 karena di sini minimalnya adalah kapasitasnya 3 ya. Oke, jadi di sini bertambah nilainya jadi 3, yang tadinya adalah 0 kan, kita bertambah menjadi 3. Di sini juga bertambah jadi 3, bertambah jadi 3, di sini bertambah jadi 3. Oke. Selanjutnya kita akan mencari lagi kombinasi berikutnya melalui S, D, C, B, dan T. Pertama kita kirim dari S ya ke D. Sebelumnya di sini dari S ke D ini kita hanya sisa 1 ya. Maka dari itu kita di sini maksimumnya cuma 1. Ya, karena 1 ini yang paling kecil di sini ya. Di sini kita masih punya 2, punya 1, punya 1 tadi di sini. Jadi ya bertambah 1. Di sini juga bertambah 1, dan di sini jadi yang tadinya 5 jadi 6 ya, bertambah 1. Oke. Selanjutnya kita cari kombinasi berikutnya yaitu seperti ini. Melewati S, A, D, C, dan T. Oke. Bisa kalian perhatikan di jalur ini di S ke A, A ke D. Ini sebenarnya kan nggak boleh. Karena di sini arahnya hanya bisa dari D ke A. Untuk A ke D nggak bisa. Maka dari itu, untuk mengatasi ini,
Karena sebelumnya kita udah pernah isi kapasitas ini, maka kita bisa aja nih kita lewat dari A ke D. Tetapi nilainya berkurang. Di sini kan 3 nih ya. Jadinya adalah 2. Kalau berlawanan arah, maka flow-nya berkurang jadi 1. Kita kan mengirim 1. Di sini karena tadi udah 3, jadinya berkurang karena beda arah ya. Di sini nambah 1, di sini juga nambah 1 jadi 4. Nah, sudah sampai sini, maka sudah tidak ada lagi nih kombinasi-kombinasi yang dapat kita gunakan untuk mengirim nilainya, nilai maksimumnya. Maka di sini kita punya nilai maksimum untuk algoritma ini Ford Fulkerson adalah 6 tambah 4, yaitu adalah 10. Karena bagaimanapun juga, jika kita cari kombinasi lagi sudah tidak bisa. Karena di sini A ke B sudah full kapasitasnya, dari A ke C juga sudah full, dari D ke C juga sudah full. Oke, jika misalnya kita coba aja nih, kita di sanamnya masih kita punya sisa 1 ya. Kita kirim 1 ke sini, kita mau kirim ke sini lagi nggak bisa, udah full. Kirim ke sini nggak bisa, kirim ke sini bisa, ini berkurang jadi 1 ya, tapi di sini udah full juga. Nah, jadi udah maksimum nih, udah nggak ada lagi kombinasi yang berikutnya. Jadi gitu adalah penjelasan mengenai algoritma Ford Fulkerson. Sekian, terima kasih.